Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ananda Dwi Lestari dari Prodi Tadris Matematika kelas 3E. Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan kembali mengenai penemu konsep-konsep dasar matematika yang ada di mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Ada beberapa penemu dalam konsep dasar matematika. Yang pertama, ada René Descartes. Beliau ini dikenal sebagai ahli filsafat modern besar yang pertama. Ia juga penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Descartes ini lahir di Touraine, Perancis, yang merupakan putra dari seorang ahli hukum. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Geometrie yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalamnya, ia mencoba suatu penggabungan dari geometri tua dan patut dimuliakan dengan aljabar yang masih bayi. Bersama dengan Pierre Fermat, pada tahun 1601 sampai 1665, ia diberi pujian dengan gabungan tersebut yang saat ini kita sebut dengan geometri analitik atau geometri ordinat, yang pengembangan lengkap kalkulus ini tidak mungkin tercapai tanpanya. Lanjut yang kedua ada Sir Isaac Newton. Beliau ini lahir di Woolsthorpe by Colsterworth, Lincolnshire, 4 Januari 1643 dan meninggal pada 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun. KJ 25 Desember 1642 sampai 20 Maret 1726, ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Karya bukunya yaitu Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687. Dianggap sebagai buku yang paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Yang ketiga, ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz ini lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Pada tahun 1661, Leibniz ini mendaftarkan diri di Universitas Leipzig dan kuliah filsafat pada ahli teologi Johann Adam Scherzer dan teoretikus filsafat Jacob Thomasius. Pada tahun 1663, ia berubah universitas, sekarang di Universitas Jena, untuk belajar lebih lanjut di bawah ahli matematika, fisika, dan astronomi Edward Wigel untuk membeda pemikiran Pitagoras. Di usia 20 tahun ini, Leibniz pergi ke Nuremberg untuk belajar lebih lanjut di Universitas Altdorf. Kebanyakan ahli sejarah ini percaya bahwa Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah. Notasi dan metode diferensial Leibniz secara universal diadopsi di daratan Eropa, sedangkan Kerajaan Britania baru mengadopsinya setelah tahun 1820. Pada tahun 1691, Dewey merencanakan untuk mempersiapkan versi baru buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica Newton, namun tidak pernah menyelesaikannya. Pada tahun 1693 pula, hubungan antara keduanya menjadi tidak sedekat sebelumnya. Pada saat yang sama, Euler saling bertukar surat dengan Leibniz. Mungkin Leibniz adalah pencipta lambang-lambang matematika terbesar. Kepadanya, kita juga berhutang nama-nama kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Sama halnya dengan lambang-lambang baku dan untuk turunan dan integral. Istilah fungsi dan penggunaan secara konsisten dari dy per dx dan f untuk kesamaan merupakan sumbangan lainnya. Kalkulus juga berkembang jauh lebih cepat di daratan Eropa daripada di Inggris. Sebagian besar ini disebabkan oleh keunggulan perlambangannya. Selanjutnya yang keempat ada Karl Weierstrass. Beliau ini lahir di Jerman. Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn, tetapi gagal memperoleh gelar dikarenakan sebagian kelakar minum birnya.
Ia memang lulus ujian negara untuk guru dan untuk selama 15 tahun mengajar subjek-subjek seperti mengarang dan olahraga senam. Sementara mempelajari matematikanya di malam hari. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. Yang kelima ada Maria Gaetana Agnesi. Maria Gaetana Agnesi ini yang tertua di antara 21 anak. Beliau dilahirkan dalam keluarga Italia kaya dan terpelajar, dan ia mempunyai ayah seorang matematikawan. Ia memulai karyanya yang terpenting yaitu sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari L'Hospital. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XVII. Nama Agnesi ini menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika yang melalui satu sumbangan kecil Maria, yang pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai Versiera. Lanjut yang keenam. Josiah Willard Gibbs. Josiah Willard Gibbs, beliau adalah orang Amerika pertama dalam galaksi bintang-bintang yang memberikan sumbangan pada perkembangan kalkulus. Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, wisudawan dari Yale dan belajar di Paris, Berlin, dan Heidelberg. Gibbs ini lebih terkenal dengan karyanya karena dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Tetapi tempatnya pada daftar kita ini adalah penggunaan metode vektor olehnya. Dimulai pada sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya ini disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, E.B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh dengan judul vektor analisi. Yang ketujuh, ada Georg Friedrich Bernhard Riemann. Bernhard Riemann ini memilih Universitas Göttingen yang telah dan selama 100 tahun berikutnya tetap menjadi pusat matematika di dunia. Pada tahun 1851, dia menerima PhD-nya di bawah Gauss. Setelah itu, dia tinggal di Göttingen untuk mengajar dan meninggal karena TBC 15 tahun kemudian. Hidupnya sangat singkat, hanya 39 tahun. Ia tidak mempunyai waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak yang dihasilkan Euler atau Cauchy. Akan tetapi, karyanya mengagumkan untuk kualitas dan kedalamannya. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. Yang kedelapan ada Leonhard Euler. Euler lahir pada tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Pendidikan formal Euler berawal di Basel. Ia tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Di usia yang ke-13, ia mendaftar di Universitas Basel dan pada tahun 1723, ia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertai dan membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Euler adalah tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan pengarang matematika paling subur sepanjang masa. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. Sumbangannya pada kalkulus fungsi-fungsi transenden, yaitu memperkenalkan sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli, memperhatikan bahwa E dan E kuadrat adalah tak rasional, dan menemukan hubungan dari E pangkat I pi sama dengan min 1 atau negatif 1. Yang ke-9 ada Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques
setelah Newton dan Leibniz merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus. Kedua saudara ini bersaing dengan penuh semangat dan sengit demi sebuah pengakuan. Walaupun demikian, mereka tetap saling berkomunikasi dan juga berkomunikasi dengan Leibniz tentang matematika. Keluarga Bernoulli ini menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, darat tak terhingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Yang ke-10 atau yang terakhir ada Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan didik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Cauchy dan rekan sebayanya Gauss, Abel, dan Bolzano, mereka mengadakan ketelitian yang baku terhadap buku kalkulus yang diciptakan pada akhir abad ke-17, karena masih banyak bahasa-bahasa yang tidak baku. Kepada Cauchy, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti paling sedikit dalam intinya penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.